Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video coaching konseling, serial ini saya akan sharing bagaimana peran leader saat melakukan coaching and counseling. Apa yang Anda lakukan di saat melakukan counseling. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, saya share video ini sampai selesai. Seperti Anda ketahui melalui video-video sebelumnya, sahabat sekalian bisa Anda cek ya video-video serial ini, karena coaching sebagai serial training begitu, nanti jangan lupa lihat video yang lainnya. Nah, tentu tadi coaching counseling dalam rangka apa? Meningkatkan kemampuannya dan juga meningkatkan kemauannya. Nah, jadi itu jelas latar belakangnya. Kalau dia memang sudah mampu dan punya kemauan, nah ini sudah di coaching paling tinggi ya. Di coaching. Nah, coaching itu apa saja? Nah, coaching itu berisinya apa? Hanya bertanya Anda. Bertanya gitu ya. Nah, ini kalau sudah kemampuannya tinggi, lalu kemauannya tinggi, maka dia ada di, kalau dia bentuknya matriks gitu ya, dia sudah paling puncaknya. Kemampuannya tinggi, kemauannya tinggi, berarti dia sudah karyawan yang oke. Nah, tinggal dia apa kan di sini? Jadi coaching. Di coaching itu berisinya apa? Hanya Anda menstimulasi, mempengaruhi dengan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana melakukannya, mengapa melakukan ini, kenapa berhasil. Jadi sifatnya bertanya saja ya, karena dianggap apa? Anak buah sudah mengetahui apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi apa? Sudah mengetahui. Nah itu. Nah, saat itulah peran di sini, perannya sebagai coach. Coach ya sahabat sekalian ya. Jadi syaratnya apa? Kemampuannya sudah tinggi, kemauan sudah tinggi juga, punya semangat belajar tinggi, lalu kemauan juga tinggi. Tinggal apa? Bertanya. Tinggal apa? Membangun ingatan apa yang pernah dia pelajari. Nah itu coach idealnya. Nah itu dia coaching ideal ya. Tapi kan faktanya kan waktu mau coaching counseling tidak semuanya seperti itu. Nah contohnya, bisa saja dia kemauannya tinggi, kemauan tinggi di sini, tapi kemampuannya rendah. Nah di sini ya, kemauannya tinggi, kemampuannya rendah. Berarti apa sini? Yang bermasalah apanya? Kemampuannya. Berarti disinilah harus di dalam coaching adalah memberikan training, mentraining ya. Jadi si perannya apa? Perannya sebagai trainer. Dalam coaching ada berperan sebagai trainer. Kalau dia Pak belum tahu, Pak belum mengerti, belum pernah dapat pengetahuannya, ya sudah gitu ya. Nah kalau tadi kalau coaching, ya Pak saya sudah pernah belajar, ini cuma saya lupa Pak. Nah kurang paham, ya udah tinggal Anda bertanya supaya mengingat apa yang pernah pelajari. Kalau training, dia sama sekali belum tahu, belum punya pengetahuan, belum punya keterampilan di situ, dan dia mengaku, iya Pak saya belum mampu, jadi tolong ajarkan. Nah di situ Anda berperan dalam coaching melakukan apa? Training. Jadi sebagai apa? Sebagai trainer Anda di situ. Jelas ya di sini ya, itu tahapan kemampuannya rendah tapi kemauannya tinggi di training. Nah ada persoalan yang lain, yaitu kemampuannya tinggi di sini ya. Kemampuannya tinggi tapi kemampuan tinggi tapi kemauannya rendah. Nah ini ya, kemampuan tinggi kemauan rendah. Artinya apa? Dia mampu, dia punya keterampilan, cuman dia kok nggak punya daya dorong untuk mencapai target-target idealnya gitu ya, dan dicapai. Nah disinilah diperlukan bagi seorang bawahan, yaitu motivasi, didorong lagi dengan teknik reward and punishment. Anda bisa belajar nanti di materi saya yang lain ya, video saya yang lain tentang bagaimana memberikan motivasi. Nah disinilah peran Anda di sini sebagai motivator sahabat sekalian, supaya dia semangat dengan teknik reward and punishment. Mesti kenali, menggerakkan lagi karyawan yang sudah punya kemampuan ini, punya kemauan yang tinggi begitu, supaya dia bisa pindah kemampuan yang tinggi. Nah itu ya, jadi peran sebagai motivator. Nah peran yang berikutnya adalah, saya share video ini sampai selesai, dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat profesional lain. Nah peran yang berikutnya adalah yang paling rendah nih teman-teman, yang berbahaya. Sudah tidak mampu ya, kemampuannya terbatas lah, di bawah standar lah begitu ya, tapi juga kemauannya rendah juga.
Ya mungkin di sini ada persoalan-persoalan begitu ya, persoalan pribadi, ya persoalan-persoalan sifatnya personal yang mempengaruhi kinerja begitu ya, persoalan pribadi yang mempengaruhi kinerja. Nah disinilah butuhnya counseling, perilaku di bawah sadarnya begitu ya, yang muncul ke permukaan membuat dia tidak punya daya dorong, punya kemauan, tidak punya motivasi, dan juga tidak punya kemampuan. Nah ini teman-teman, disinilah perlu terapi, perlu counseling. Nah disinilah perannya Anda bisa sebagai terapis atau peran sebagai konselor seperti seorang psikolog tentunya teman sekalian. Menggali, misalnya dia pernah mengalami luka batin karena apa? Mendapat perilaku perkataan kasar dari atasannya atau dari temannya, atau dia dihina, dihindari, tidak dihargai, dan dia frustrasi begitu sahabat sekalian. Nah ini perlu terapi, nah, sahabat sekalian ya. Inilah peran yang keempat yang biasa Umi lakukan. Lalu peran yang terakhir sahabat sekalian, yaitu peran sebagai pembimbing, pembina, pendamping spiritual. Ya di sini saya lihat ya, sudah di coaching tidak mampu, di training tidak mampu, dimotivasi tidak, juga sudah di counseling juga. Terakhir sahabat sekalian, nah ini ya, yaitu peran spiritual. Jadi Anda membimbing secara spiritual, tapi spiritual yang umum, memperkenalkan Tuhan, bagaimana Anda punya kesempatan berkarya di perusahaan ini. Tidak semua orang bisa masuk perusahaan ini. Kamu di sini bisa masuk karena anugerah Sang Maha Pencipta. Nah itu ya yang umum ya. Tapi kalau Anda mau masuk secara agama pribadi karena Anda silakan saja, asal agama sesuai dengan agama Anda. Nanti jangan salah bicara sahabat sekalian ya, karena harus yang sama. Kalau tidak, menggunakanlah pendekatan spiritual secara umum, seperti misalnya bekerja adalah ibadah, bekerja adalah anugerah, silakan lakukan, bertobatlah secara profesional. Tapi unsur-unsur sifatnya saja sahabat sekalian, karena memang agak berbahaya begitu ya kalau Anda tidak tepat dalam berbicara. Nah itu sebenarnya. Jadi jelas ya. Jadi ada 5 peran yang Anda mainkan dalam melakukan coaching and counseling. Jadi jelas ya. Ini peran leader dalam coaching counseling. Saya ulang lagi ya. Jadi sahabat sekalian sini punya 5 peran. Yang paling tinggi adalah ya coaching. Coach, Anda sebagai coach. Kenapa? Anak buah Anda punya kemauan, punya kemampuan. Tinggal di coach, tinggal tanya-tanya aja gitu ya. Yang kedua adalah peran sebagai trainer. Ketika anak buah Anda kemampuannya rendah tapi kemauannya tinggi. Nah, peran yang ketiga ada peran sebagai motivator. Dan terakhir paling bawah gitu ya, kemampuan rendah, kemampuan juga rendah. Nah, di sini ada masalah-masalah pribadi, perilakunya kan begitu ya. Nah, ini perlu peran sebagai konselor atau terapis sahabat sekalian. Nah, yang paling kuat, paling fundamental adalah peran spiritual Anda, menolong sahabat Anda, anak buah Anda sukses. Demikian sahabat sekalian yang Anda harus lakukan dalam melakukan coaching and counseling. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda jauh lebih sukses dan juga punya kemampuan menangani masalah-masalah karir Anda di perusahaan Anda. Semoga Anda lebih sukses. Jangan lupa cari video-video yang lain ya sahabat sekalian ya, supaya Anda bisa juga melihat kompetensi Anda dan Anda jauh lebih sukses di hari-hari yang akan datang. God bless you.